dari 16 turun ke 15. Itu gue paniknya kayak, lu kebayang gak itu? Woi, what was that? Tekan langsung emergency, dia lari dan pakai tangga darurat. Just because of me. Dan gue pingin kayak mereka. Simple banget kok. Edukasi backgroundnya bagus, pemikirannya bagus, hatinya bagus banget, nggak pernah nyakitin orang, nggak malah bikin orang happy selalu. Ini dia, bikin orang selalu happy. Guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam. Jumpa lagi dengan saya Dede Yusuf. Kita ketemu lagi dalam acara Move On. Dan sekarang saya udah punya teman, sahabat baik yang udahlah. Pokoknya kalau kalian lahir di tahun-tahun 80-an pasti sempet nonton ya. Sempet nonton beliau ini. Ini tokoh seorang yang udah paling oke dan disebutnya sebagai sahabatnya semua artis, Alvin Adam. Apa kabar, Dek? Mamen. Kita seneng banget ini. Kita buka aja ya. Kita buka aja ya. Oke. Kita buka dulu. Protokol kesehatan. Anyway, gue udah antigen. Iya. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau lihat ini namanya antigen. Kita setiap mau podcast kayak begini, saya antigen dulu kalau malam, dan kalau sahabat saya ini udah nggak usah diantigen deh, dia udah anti segalanya. Amin. Anti bajak, anti peluru, udahlah semuanya deh. Tetap tes juga lah. Iya. Untuk preventif. Gimana kabarnya? So far so good, alhamdulillah sehat. Dan senang banget diundang di podcast senior saya, panutan saya, sahabat saya yang luar biasa ini. Suasananya enak, preparationnya juga keren. Oke, lumayan ya. Bagus. Dan ini podcast yang benar-benar dipersiapkan, dipikirkan dari setting dan lain-lain. Buat saya ini saya appreciate banget. Thank you, luar biasa. Lain lah kalau yang bikin dari Yusuf gitu kan. So, apa yang terjadi di pandemi ini, Alvin Adam? Wah, pandemi kaget pasti. Pertama kaget kenapa? Karena semua pasti terdampak ya. Nggak terkecuali gue gitu loh. Iya. Pasti gitu dengan jadwal syuting yang kemudian Tunggu, jadwal syuting berarti lu masih syuting dong? Masih alhamdulillah di usia sekarang gitu. Come on, berapa tahun? 29 tahun. 29 tahun. Ya, 30 lah. Luar biasa ya. Gitu. Itu talk show terus ya? Ada dimulai dari entertainment, saya bilangnya entertainment industry. Ya, kita talk show ya hampir 23 tahun lah. 23 tahunan, 24 tahunan. Gue taunya lo dulu adalah orang di hotel perhotelan. Ya. GM or something? Enggak. Jadi waktu kuliah, gue kuliah di Depok, Yellow Jacket. Kuliah ambil dua mata pelajaran. Kemudian seperti biasa, karena mungkin gue orang Sumatera ya. Orang Sumatera, Aceh, Minang. Tapi ibunya Chinese, Filipin, gue nggak ngerti gimana cerita juga. Padang, Aceh, Bangka, Belitung, Medan, Chinese, Filipin. Oke. Jadinya kayak gini. Jadi hard worker, gitu ya. orang yang nggak gampang nyerah. Itu dari Minang, dari Chinese-nya pasti iya, itu. Udah Padang, Cina lagi, lo bisa bayang nggak otak gue apa? Bisnis depan mata yang lihat apa gitu, ngobrol malu ada apa nih? Pasti langsung nih, cepet gitu loh. Jadi sense itu yang gue ambil, yang gue rasa I'm very proud of it gitu loh. Gue dapat thank you banget, alhamdulillah, blessed banget. Gue bisa punya dua perpaduan ini, dan ini yang membentuk waktu gue kuliah. Gue nggak cuma mau kuliah doang deh gitu loh. Oke. Di tahun 81 bokap gue meninggal because of cancer. Pada saat lo umur berapa? 11 tahun. Can you imagine kita tinggal di Medan dengan fasilitas yang luar biasa, karena jabatan bokap waktu itu. Bokap ini pejabat? Enggak, dia kerja di perkebunan dan di perusahaan minyak. Lo bayangin kan. Bagus dengan posisi pada saat itu, kita tinggal di rumah yang besar yang sekarang jadi hotel bintang tanahnya. Kemudian kita dapat fasilitas yang orang lain belum dapat, kita udah rasain segala macam. Kita punya lapangan sendiri untuk main tenis. Tiba-tiba bokap nggak ada, dan itu semua harus
rombak kita, dan ibu gue memutuskan untuk kita berangkat ke Jakarta untuk punya visi baru dan start a new life di sana. Jadi nyokap tadinya bankers. Berdua bankers, ada bankers juga. Tapi karena dia kawin, dia tinggalin semua. Dia di Jakarta, kita cuman bikin makanan, jual makanan awal-awal. Kita hidup dari deposito dan lain-lain. Nah jumlah itu kan tentu karena pernah jadi orang berada lah gitu. Alhamdulillah iya gitu ya. Nah itu tuh dari situ gitu loh. Berapa lama sih akan bertahan? Kalau kita nggak mulai ngapa-ngapain gitu lah. Anak-anak ini semua 3 anak laki-laki, ibu kan perempuan. 3 anak laki-laki ini kalau kita sekolah tentu orang tua, ya orang tua yang biayain. Tapi kalau kita mau jalan-jalan, mau makan, mau traktir temen, pacar, nonton apa pada detail, kita nggak mau minta orang tua. Kita harus bisa pakai kita punya income, duit yang cari sendiri. And what do you do? Saya motretin orang dari umur SMA ya. Pada waktu itu enggak, pada itu saya ngajar bahasa. Jadi saya orangnya dari kecil, gue dari kecil biasanya emang nggak tahu kenapa gampang banget bahasa. Ya Gemini, anak kedua aneh biasanya. Anak kedua pasti aneh. Kalau orang bilang A, dia bilangnya Z. Yang besar bilangnya A, yang kecil bilangnya Z. Dia pasti antara Z, macam-macam. Anak kedua biasanya selalu nonjol sendiri gitu. Gue anak kedua. Iya kan, kelihatan kan, pasti beda-beda dan apa itu ya kan kayak gitu. You have been like bisnis, bikin kue. Yes. Bikin makanan, gue seneng banget ikan pepesnya. Pepes bandang bumbu modern bangka Belitung Sunda. Alvin ini seneng masak dan dia seneng kirim-kirim makanan pada teman-temannya. Terus kemudian punya sekolah public communication ya. Sekolah komunikasi, Alvin Adams School of Communication. Terus menjadi pembicara di mana-mana. Lu pengen jadi apa sih, Vin sebetulnya? Jadi diri gue sendiri deh. Ya itu susah jawabnya. Iya. In what term? Professional, jasa, businessman, what? Entertainer. Jadi, sebetulnya orang sering banget nggak jadi dirinya sendiri deh. Coba kita gali lagi kita dari dulu sampai sekarang. Sometimes kita nggak jadi kita sendiri loh. Keadaan menuntut kita untuk nggak jadi diri kita sendiri. Jadi buat gue PR gue adalah gue harus jadi diri sendiri dan mau mewujudkan apapun yang gue mau sesuai dengan diri gue sendiri gitu loh. Itu susah. Kadang-kadang kita mau, tetapi the universe atau lingkungan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Dan talk to them, dealing with it. Guys, dengerin tuh ya. Iya kan? Jadi apa yang kita mau belum tentu seperti yang kita harapkan, but Alvin mengatakan talk to them, bicara dengan lingkungan itu. Dealing aja gitu loh. Karena menarik. dia akan mendengarkan, universe akan mendengarkan gitu loh. Ya kan, ikhtiar ya pasti, pasti gitu loh. Gue mau cerita ketika lo masih muda, masih ganteng, masih keren, lo bekerja di sebuah hotel hebat namanya Hilton. Oh iya. Hilton itu kalau sekarang mungkin kalian taunya Sultan ya. Iya. Sultan. Jadi Alvin Adam pernah kerja di Hilton dan ketemu dengan segala orang hebat, tokoh-tokoh semua dari sana. Bahkan katanya lo pernah mau ditangkap sama Intel Inggris gara-gara mau dianggap sabotase Perdana Menteri Margaret Thatcher. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, waktu kuliah gue orangnya selalu entrepreneurship, gue udah keluar dari zaman gue SMP udah ada gitu loh. Waktu kuliah ada dicari KTT di tahun berapa tuh gue, KTT waktu yang kita diadakan di JCC itu memang rekrut ada 600 orang dari 6.000 orang. Gue ikut tesnya, terpilih sebagai LO. LO-nya kepala negara gue ya, LO-nya Arafat at that time. 10 days. Yes. 10 days selama 10 hari. Itu tuh dapat sehari $125. Gede banget gitu loh. Gede banget. Belum tip-tipnya dikit kalau kita bayar kasih lagi gitu. Dapet kan. Lagi. Pertama kali naik mobil S700 dan datang VW Caravelle yang bagus-bagus. Kita meskipun kita duduknya di depan ya untuk nemenin driver untuk bantuin apa-apa, tapi kita udah nyobain pertama pada saat itu kan belum ada gitu. Nah, kepala negara yang pakai itu. Nah, itu masuk ke sana karena kita alhamdulillah bagus selama 10 hari. The general manager of Hilton Hotel itu 5-star hotel with 1 diamond. Beda sama yang sekarang ya, dengan namanya beda. Nah, itu tawarin gue, offering me a job as a floor supervisor for executive floor and penthouse. Iya kan? Karena dia kita kredibel lah. Dapat surat dari Arafat juga waktu itu. Foto pakai beceng begini kan serem gile gitu, tapi
Kan udah kita ditawarin kerja, gue ambil karena at that time gue masih kuliah 2 pula gitu loh. Jadi waktunya kan mesti ini banget. Cuman itu kerjanya cuman dari jam 3 sampai jam 11 malam. Oke. Ya tiap hari 5 days working 2 days off. Nah itu belum punya mobil, masih naik bus, nebeng teman-teman gitu lah, kerja di Hilton. Nah di situ memang kita di executive floor dan di penthouse. Penthouse itu isinya Margaret Thatcher, Cory Corazon Aquino, David Copperfield, yang musulap itu. Ya, terus kemudian sama pasangannya, lalu ada Whitney Houston almarhum, terus kemudian sama Bobby Brown dan semua orang-orang penting. Sorry ya, kita mungkin pada saat itu masih bukan siapa-siapa, tapi udah ketemu mereka, foto bar, duduk, apa ngurus ininya mereka. Nggak ada Instagram waktu itu. Nggak ada, kalau ada lo nggak bisa upload. Gitu. Terus kayak gitu. Ada satu masa di mana aku kepilih untuk standby untuk Margaret Thatcher. Namanya Alvin ya, preparationnya kayak 2000% kali. Itu aku sampai belajar British accent. Wes luar. Contoh. Cuma kayak gitu-gitu kan. Jadi kena kepingin ngobrol dengan logat British accentnya itu. Terus kemudian aku pelajari semua mereka suka apa segala. Pokoknya yang paling utama gue pelajari bener gitu lama. Sehingga gue merasa gue siap gitu loh. Nah, dia habis meeting, dia harus balik ke penthouse. Balik ke penthouse ada lift khusus yang harus pakai kunci penthouse. Kunci itu harus diputar ke kiri. Kalau putar ke kanan, penthouse kan di atas di Garden Tower itu lantai 16 baru penthouse. Ya, jadi kalau kita putar ke kanan dari 16 itu naik ke penthouse. Hanya kunci itu hanya kita yang megang. Ya hanya kita bertanggung, jadi ada apa-apa kita yang kena. Nah itu, nah kalau misalnya lu putar ke kiri dia akan turun lagi. Margaret Thatcher datang dari depan udah heboh semua. Udah paling keren deh, gue udah paling ada secret service-nya. Oh semua lah. Itu udah semua. Ada James Bond mungkin di situ loh. Jangan ada kali itu gitu loh. Ada situ, dan kira dia datang jalan semua dengan mukanya kan tahu sendiri kan very tough. Tiger lady kan segala macam, dan gue kagum banget sama dia karena pemikirannya lain. Dia naik, Your Excellency bla 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 bla, naik, gue putar dong. Harusnya gue putar ke kanan, men. Ke kanan. You know what I did? Gue putar ke kiri. Saking gue pengen perfeksionis berdiri yang dengan postur ini enak gitu loh. Karena kan mereka sangat bangsawan kan. Gak ada yang gini-gini, gak ada bongkoknya, gak ada. Begini tatapan enak, ngobrol seperlunya. Gue putar ke kiri, itu naik dari 16. Dari 16 turun ke 15. Itu gue paniknya kayak, lu kebayang gak itu? Woi, what was that? Tekan langsung emergency. Dia lari dah pakai tangga darurat. Just because of me. Dia aja Margaret Thatcher lari ke tangga darurat. Gue dipanggil loh. Dikira ada sabotase apa di hotel itu. Gue dipanggil semua segala macam. Duduk gue gini. Terus gue orangnya kan emang gue apa adanya banget kan gitu. I just wanna be perfect. Gue bilang, gue cuma pengen perfect buat orang yang gue kagumin. Saking pengennya. Jadi gue grogi gitu kan lo. Gue puter. Itu saat gue terkenal banget at that time nih. Itu satu Hilton semua segala karya gue dipanggil ini. Tapi Margaret Thatcher-nya baik banget. Dia cuma ngeliat doang. Oke. Gak bilang no problem, gak bilang oke. Gue minta maaf karena gue melakukan kesalahan. Bukan kenapa, karena gue sangat mengagumin lu dan gue pengen perfect, gue bilang gitu. Tapi keperfekan gue ini justru bikin gue jadi salah kan. Tapi gue gak digantiin lu. Besoknya gue lagi. Tetap. Tapi duduk setiap kali mau naik ke kanan ya Vin, ke kanan bukan ke kiri. Ke kanan bukan ke kiri. Orang yang nganter tuh ada GM gue, ada segala macam gitu. Kita nggak bisa jadi level di hotel bintang 5 itu nggak ada posisi orang lokal. Pasti orang-orang ini. Ya kayak gitu, bayang nggak sih? Nah, Cory Corazon Aquino bagusnya adalah ngajak gue makan siang bareng. Terus dia tahu gue ada Chinese bloodnya dan lain-lain. Ada gitu. Filipinnya ya, dia gitu. duduk ngobrol makan kayak gitu. Jadi pengalaman enak deh, seru deh. Oke. Aduh, ketemu siapa Claudia Schiffer, apa namanya, macam-macam deh, Cindy Crawford. Itu ternyata begini nih, ternyata cuma situ baru ngeliat gitu. Nah dari situ gue harus bisa jadi orang yang dekat dengan orang-orang terkenal. Keren. Gitu. Tapi begini, yang bisa gue tangkap dari pengalaman lo ini adalah bahwa even mistake, kesalahan apapun itu kita udah preparation, ketika kita salah itu masih bisa kita selamatkan
dengan cara mengakui bahwa kita salah. Betul ya? Jujur aja apa adanya. Oke. Ini bakalan seru lagi, gue akan tanya hal-hal lainnya ya. Tetapi gue mau cari dulu sekarang kira-kira berita-berita Alvin, update tentang Alvin seperti apa, kita lihat dulu nih. Lalu Memang kalau kita lihat bahwa kadang-kadang jadi menjadi selebriti itu atau sebagai public figure itu kadang-kadang kita pengen selalu tampil perfect. Tapi justru kadang-kadang ketika kita tampil perfect, malah ada yang membuat itu menjadi tidak perfect. Itu sebabnya kalau kita lihat zaman sekarang ya, banyak tokoh-tokoh, public figure, pejabat atau ketika berbicara mengeluarkan statement dia nggak kontrol sehingga akhirnya statement-statementnya menjadi bumerang ya. betul. Atau dia kepengen kelihatan baik, pengen kelihatan pencitraan, malah dihajar, artinya dianggap tidak natural. Jadi yang terbaik mungkin dari kisahnya Alvin ini adalah be natural, be yourself. Betul Alvin ya? Betul banget. So jadi cerita itu gue pengen tahu, lo kan udah hebat, semua bidang udah lo kuasai lah ya. What is your lowest point? Posisi lo yang paling down itu yang mana? When my dad was died, bapakku meninggal. Oke. Jadi figur yang kuat banget. Orang tua gue adalah orang yang paling gue nggak punya siapa yang gue kagumi kok. Orang tua gue doang gitu loh. Gue suka banget sama mereka karena mereka orang biasa, apa adanya, tapi selalu berpikiran maju gitu loh, maju dan persiapan segala macam selalu mereka lengkapin. Jadi mereka bener-bener ready gitu loh. Dan gue pingin kayak mereka. Simple banget kok. Edukasi backgroundnya bagus, pemikirannya bagus, hatinya bagus banget, nggak pernah nyakitin orang, nggak malah bikin orang happy selalu. Ini dia, bikin orang selalu happy. Bikin orang selalu happy. Iya, what makes people happy kan akan bikin kita happy. Itu kan benar itu. Bapakku ngajak semua orang pergi, pada ngumpul ya, anak-anak muda akan suka kumpul kan di rumah kan, dekat rumah. Dulu kita tinggal Jakarta Selatan. Nggak ngapa-ngapain kan, kita nonton rame-rame 10 orang nonton di bioskop rame-rame. Bapak lo yang ngajak? Dia bayarin, dia nggak maksud apa-apa. Yo senang-senang ya udah rame-rame aja duduk ngapa-ngapain. Dia ada apa dia sedekahi, dia apa dia ajak, dia bikin happy lah. Dan orang Chinese kalau ngumpul kan makan. Orang Padang kalau ngumpul kan makan. Jadi ini gue terbiasa, makanya rumah gue itu tempat kumpulnya teman-teman. Numpang makan. Iya, nggak apa-apa. Gue dengan senang hati masak buat mereka. Food has no barrier. Luar biasa. Adapun apa? Coba lo perhatikan orang-orang mau ngelobi, pasti ngajak makan dulu kan. Iya. Fit, ngopi dulu yuk. Ngelobi kan sebenarnya mau ngapa-ngapain. Itu namanya adalah gastronomi diplomasi. Di dalam dunia politik, hubungan internasional itu lo harus belajar yang namanya gastronomi diplomasi. Jadi kita melakukan diplomasi itu biasanya melalui makan. Food has no barrier kan? Yes, it's true. Iya, jadi itu yang gue belajar itu banget. Jadi makanan bisa mempersatukan kita loh. Betul. Buat orang nyaman. So memang gue tuh tempat dalam tanda kutip tong sampahnya teman-teman seleb, teman sahabat-sahabat gue, tong sampah tanda kutip yang bagus ya. Jadi tempat dengerin. Kan gue mulai sesuatu dari mendengarkan, memperhatikan. Be a good listener, be a good observer. Teman buat nama gue Alvin, teman semua makhluk halus, makhluk ini segala macam. Emang lu bisa ngeliat-liat gitu? Gue bisa merasakan tapi lihat belum, mudah-mudahan enggak. Tapi yang penting adalah peka dengan rasa dengan universe, dengan apa yang ada di kita. Dede misalnya lagi nggak enak, gue ngobrol kata-kata, gue mesti diam dulu nih. Mesti ngapain? Orang yang gue ajak ini nggak enak, gue mesti kasih ini dulu. Jadi ya kayak gitu-gitu lah kita. Betul, jadi betul. Ya kan itu yang harus kita ini kan supaya. Makanya gue hati-hati banget nanya lo. Kenapa tuh? Ya soalnya gue mulai bisa merasakan lo. Asik. Karena tingkatannya udah lebih tinggi gitu loh. Gue kan pasti kulon dulu. Enggak lah, tapi kalau Margaret Thatcher beda lah. Begini, nah ini cerita digital sedikit ya di dunia digital. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang followers lah dan sebagainya, memang kadang-kadang kita butuh banyak. Tetapi poinnya, what message do you want to send? Mau ngirim apa? Lo mau ngirim pesan apa kepada publik? Kalau lo cuma pengen ngirim pesan bahwa lo ganteng, lo cantik, lo keren, lo banyak mobil Ferrari dan sebagainya, ya oke-oke aja.
Tapi kan we've been there, kita pernah berada di titik itu dan kita justru pengen sharing sama orang how to survive, bagaimana mengembangkan potensi diri, bagaimana lo bisa memiliki satu networking yang bagus. Justru kayak gitu followernya nggak banyak bro. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tadi kan berkualitas. In-depth-nya dapet, message-nya sampai. Betul. Itu dia. Jadi you did what you do, apapun yang lo lakukan ini menurut gue sudah bermanfaat banget. Jadi kembali tadi pada lowest point, your father died, bokap meninggal. Lo kondisinya bagaimana pada saat itu? Down lah. Kelas umur 11 tahun, abangku umur 14 tahun, adikku umur 9 tahun. Goyang pasti gitu loh. Karena bokap itu figurnya bener-bener yang ngomong segala macam yang bikin orang enak, nyaman. Aduh, enak banget dia, bener-bener good father banget deh. Bapak yang sangat ini gitu loh. Nah, kita harus pindah ke Jakarta, start from zero again. Yang punya segala macam, tiba-tiba kita dari yang bawah lagi. Oke. Ya. Dan mau nggak mau kita bisa melihat itu sebagai kesempatan buat kita untuk bantu orang tua kita. Ya udah, yang bisa ngajar bahasa, anak kecil loh. Iya, aku ngajar les untuk teman-teman yang agak gini, yang pinter banyak, yang beruntung jarang. Oke. Lalu kemudian anak-anak orang punya biasanya nggak sesemangat orang-orang yang nggak punya. Biasanya. Lo kategorikan diri lo pada saat itu orang punya atau nggak punya? Orang punya yang tiba-tiba jadi kurang gitu. Jadi orang jatuh. Mantan. Jatuh gedebruk gitu ya. Oke. Nah, gue melihat ini. Oke, kalau gitu gini. Jadi gue ajarin tuh orang-orang, anak-anak orang punya yang males. Nggak semua ya. Yeah. Jadi ada yang males, gue ajarin semua. Gue ajarin kayak kursus. Anak SD, lu kebayang nggak udah ngajar kursus? Ngajar apa? Matematika. Oke. Segala macam. Karena mereka males. Buat gue nggak gampang banget. Gue nggak pernah belajar deh. Kena si one step ahead tadi. Gue belum dapat, gue udah belajar malamnya. Jadi waktu guru nerangin gampang banget, tinggal tanya tuntas, kelar. Gue pulang nggak dengan tanda tanya. Jadi lo smart lah kira-kira gitu ya? Gue alhamdulillah smart karena gue udah prepare, diajarin bokap gue belajar dulu. Ya, artinya smart kan bisa saja karena dia prepare, bisa karena dia punya kelebihan. Iya. Ibaratnya kalau lo waktu itu tes SMPTN lah lo. Ya amin. Ya, bener nggak? Ya kayak gitulah. Jadi gue ngerasa waktu kita nggak pernah belajar, ujian besok bokap ngajak nonton, makan di luar. Karena kita udah bener-bener kuasain itu gitu loh. Nggak tahu tanya ya. Tuntas di saat itu, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Nah ini yang gue bawa ke gue punya lembaga pendidikan. Gitu. Yang sekarang? Ya, Alvin Adam School of Communication. Jadi tuntas semua. Kalian ambil kita punya sekolah, masuk join. Ruangan ini tanya semua apapun boleh, keluar ruangan ini bukan orang yang sama. Orang yang udah dapat ilmu dari kita. Oke. Gitu loh. Itu yang penting yang kita mau kasih orang bahwa kalau kita sekarang banyak bisa nonton YouTube, bisa Google, betul. Belajar aja dari situ. Betul. Belajar didengerin seorang Dede Yusuf, belajar siapa, itu kita bisa banyak banget dapetin sesuatu. Belajar dengan mendengarkan podcast YouTube Move On ini. Oh, luar gitu biasa. Loh. Iya kan? Dengerin guys. Iya kan? Ini kan sharing yang betul. bisa buat jadi bahan. Tapi begini. I appreciate ya. Gue apresiasi banget bahwa lo support my podcast. Oke, gue nggak cerita tentang gue banyak ya, tapi intinya begini, banyak orang bertanya, Kang Dede gimana dong caranya supaya begini, Kang Dede. Gue nggak mungkin ngajarin orang satu persatu. Gue dari dulu sebagai guru taekwondo, akhirnya gue jadi macam-macam. Gue pikir YouTube ini bisa menyebarkan ilmu pengalaman kepada lebih banyak orang, ya. Nah, tetapi itu baru ilmu. Rasanya belum dapat. Betul dong, Vin. Kalau kita ketemu orang, kita tahu ini anak punya potensinya seperti ini. Dia ini mestinya dia bisa bagus kalau dia bisa mengontrol emosinya. Ini anak bisa hebat kalau dia bisa mengurangi mindernya. Kan kita bisa tahu kayak begitu. Artinya apa yang ada di YouTube itu adalah basic. Berikutnya, lo harus datang ke orang yang paham untuk dapat feel-nya. Benar nggak? Benar banget. Gitu kan ya? Makanya masuklah Alvin Adam School of Communication. Tetap promosi. Oke, one more thing. Yes. Di antara masa-masa jaya lo sebagai seorang
public figure ya di dalam usaha. Do you believe lo punya enemy? Lo percaya nggak lo punya musuh? Enggak. Serius? Iya, karena gue nggak pernah nyakitin. Gue berusaha untuk tidak membuat orang tidak nyaman. Jadi lo merasa tidak punya hater? Gini, gue nggak nganggap mereka hater. Oke. Kalaupun orang dislike sama gue nggak suka, sah-sah aja deh. Lu nggak bisa nyenangin semua orang. Dan jangan pernah peduli dengan persepsi orang. Jangan pernah peduli sama persepsi orang. Iya, nggak perlu. Buat reminder boleh, tapi nggak usah masukin. Udah biarin aja. Jadi kalau ada yang misalnya di netizen lah, Banyak. di komen, di berita Alvin Adam fake misalnya, palsu gitu. Biarin aja, kan itu omongan lu, bukan omongan gua. Oke. I know exactly who I am, and all my close friend, my family and everyone tahu kok apa yang gue kerjakan. Betul. Gitu. Jadi nggak usah mikirin yang nggak penting, guys. Tapi kan zaman sekarang begitu, bro. Jadi kalau misalnya ketika ada orang yang komen, ada yang kemudian protes, lu dibales lagi dengan bikin statement lagi, bikin komen lagi, press conference malah. Seleksi dong. Itu kan kelihatan kelas lu di mana. Kalau lu mau bikin press con, istilah, ucapan, bahasa, tindakan memperlihatkan positioning dan kualitas kita, men. Sedap. Jadi kalau asal press con, dikit-dikit press con, lihat tuh isinya apa. Kalau isinya jelas, bagus, you have your own value. Kalau balas orang ngomong nggak bener lu balas gitu, lihat dulu dong, perlu nggak lu balas? jadi kalau yang kayak gitu kelasnya gimana menurut lo? Gue nggak bilang mereka jelek ya, tapi kalau mau supaya kita punya value yang cukup bisa dipandang dan di respect sama orang, pada waktu yang tepat kita baru lakukan, dan nggak perlu yang nggak jelas lu komenin. Kalau jangan ingin kelihatan pintar, kenapa malah nggak kelihatan pintar? Itu yang kalau lu udah memang pintar, kalau udah memang kan itu bahasa tadi kan, kalau lu memang pintar kelihatan kok. Kelihatan ya. Ucapan lu, pilihan kata-kata lu, cara bicara lu, pandangan lu, isi otak lu kelihatan dari semua. Lu duduk, lu ngomong, lu ngapain. Wah, gue jadi ngeri nih, gue takutnya dibaca sama Alvin. Enggak lah. Sekali lagi di suhu. Ini seniorku, gila, di SMA senior, di dunia broadcast senior gitu loh. Enggak lah. Jadi maksud gue gitu, nggak usah yang kelihatan pintar deh. Kalau lu memang bagus, akan kelihatan kok. Kalau emang tuh nggak perlu tanggepin, ngapain lu tanggepin? Karena lu tanggepin, ada kan diomongin dia langsung bahas press con juga. Iya. Oh come on, nggak ada namanya spokesperson. Ngapain lu masuk ikut di sana? Kalau mau ngomong kasih orang dong. Oh, talk to my lawyer, talk to my spokesperson, lebih keren, lebih elegan. Sorry ya, ngomong sama dia dulu. Ntar tingkah udah agak memang harus gue ngomong baru gue ngomong kalau mau gitu. Tapi kalau enggak ya boya dipilah-pilah gitu loh. Perlu nggak gue jawab? Oke. Jadi ilmu yang gue ambil di sini yang bisa gue share buat sahabat Deddy Yusuf adalah jangan selalu kepengen membalas respon orang. Jangan terlalu kepengen untuk mengklarifikasi. Karena begini, apa yang dikatakan Alvin tadi bahwa kalau gue sih punya pemikiran, ada yang suka sama lo, tapi ada juga yang nggak suka sama lo. Ya. Udah pasti itu. Manusiawi. Dan jangan fokuskan energi kita untuk kepada yang tidak suka. Fokuslah energi kita kepada yang suka. Itu yang dilakukan. Dan yang Alvin. Positif akan datang. Jadi energi positif kita bikin bubble sendiri. Bubble-nya namanya bubble positif. Sehingga yang kita lihat adalah hal-hal positif, betul ya? Jadi ada yang julid, ada yang komentar, ada yang kritik. Ya itu anggaplah itu another bubble. Biar aja di luar kita. Kan kira-kira gitu ya. Betul. Sehingga kita tidak terbelenggu oleh pendapat orang, tapi kita bikin ruang gerak kita sendiri. Gitu ya Ben ya? Kita nggak ke distract sama itu. Ngapain? Energi. Gini ya, kalau kita berpikiran positif, yang datang adalah yang positif. Kita yang kendalikan pikiran kita loh. Betul. Jangan hati-hati, jangan dikendalikan pikiran mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan pikiran. Jadi kita. Lo main medsos nggak? Main. Terus gimana lo merespon di medsos? Kalau memang perlu gue respon. Kalau enggak ada masalah. Kalau gue nggak suka, ganggu banget, blok, delete, kelar. As simple as that. Gitu loh. Dan itu jarang sekali gue lakukan. Karena berarti kan gue membuat sesuatu yang membuat orang gak nyaman. Nah gue selalu hati-hati. Gue usahakan untuk tidak membuat orang tidak nyaman. I'm not perfect loh. Tapi I try. I try my best untuk bikin orang jangan sampai orang itu gak nyaman, itu aja. Lo percaya karma gak? Percaya.
Kenapa gue tanya begitu? Karena apa yang lo lakukan, lo sangat menjaga bahwa apapun yang ada di depan lo harus sesuatu yang positif. Iya. Dan ketika lo membuat orang gak nyaman, lo merasa mengeluarkan energi negatif. Iya. Dan lo takut itu berbalik lagi kepada diri lo. Bukan energi takut, negatif. tapi gue karena gue percaya karma ya, gue nggak mau nanti misalnya bukan gue, keturunan gue, keluarga gue yang kena. Enggak lah. Why don't you just make this universe tuh enak gitu loh. Gue makanya gue bilang bicara pakai rasa. Tadi banyak orang yang asal bicara tidak pakai rasa dan empati sehingga membuat orang lain tidak nyaman, konfrontir, bikin musuh, ya. Kalaupun itu cara dia untuk mencari popularitas, silakan, monggo. Tapi aku bukan ke situ gitu loh. Monggo aja, aku nggak menyalahkan ya. Tapi aku menyarankan sahabat-sahabatku, teman-temanku, kenapa kita nggak yang happy yang positif aja sih? Kalau memang lu udah waktu bikin statement, then create a good one yang pas, tidak ngejudge orang, tidak apa, tapi based on research, based on semua data, semua. Jadi itu akurat. Dipikirkan dulu, jangan buru-buru sehingga nggak ada celah buat orang untuk balas lagi. Nah, dalam kurun your lowest point, katakan usia 11 tahun. Ya. Terus kemudian perjalanan hidup lo 20 tahun, 30 tahun. Ada lagi nggak lowest point? Aku langsung istighfar, tersadarkan bahwa berarti niat saja sudah luar biasa, diterima sama Allah. Film drakor atau komedi? Drakor sekarang gak sukanya.